proses konseling ini berjalan cukup 30 menit. Karena waktunya sudah mencapai 30 menit, Ibu akan mengakhiri proses konseling ini. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan tugas kepada Rahma, yaitu mencatat bagaimana perkembangan dan hasil-hasil langkah-langkah yang telah dijalankan. Baik, Bu. Nah, kalau boleh tahu kira-kira apa yang Rahma bisa simpulkan dari proses konseling hari ini? Yang Rahma harus lakukan yang pertama yaitu mengerjakan tugas dari Ibu, lalu meminimalisir rasa takut berlebihan kepada orang tua saya dan lebih mencoba untuk berkomunikasi lebih berani dengan orang lain serta merespon secara akurat. Ya. Kalau Ibu boleh tahu bagaimana perasaannya Rahma setelah mengikuti proses konseling hari ini? Cukup merasa lega sih, Bu, karena proses konseling ini saya jadi tahu harus melaksanakan langkah-langkah apa dan semoga rencana yang sudah dibuat bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oke, semangat ya, semoga masalah Rahma ini bisa segera terselesaikan supaya hubungan Rahma dengan orang tuanya juga membaik. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas yang Ibu berikan tadi ya. Oke, karena proses konseling hari ini sudah selesai, Rahma boleh kembali ke kelasnya. Iya, makasih, Bu. Iya, Ibu tunggu di pekan depan ya. Karena waktu sudah mencukupi 30 menit dan tadi kita sudah sepakati bahwa proses konseling ini hanya berlangsung 30 menit. Jadi Ibu akan mengakhiri proses konseling ini. Tetapi sebelum itu Ibu akan kasih tugas Naafia. Jadi tugasnya itu ketika Naafia mengikuti langkah-langkah yang tadi di rumah, silahkan Afia catat bagaimana perkembangan hubungan Naafia dengan orang tuanya. Baik, Bu. Kira-kira apa yang Naafia bisa simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Jadi yang bisa saya simpulkan, pertama saya harus mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Kemudian saya harus berusaha untuk berkomunikasi secara efektif dengan kedua orang tua saya dan juga menghilangkan rasa takut kepada mereka. Dan juga saya harus berusaha untuk merespon secara akurat ketika orang tua saya berbicara ataupun orang lain yang sedang berbicara kepada saya. Jadi bagaimana perasaannya hari ini setelah melakukan proses konseling? Perasaan saya lega, Bu, karena sedikit tidaknya saya sudah tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Dan juga semoga dengan rencana ini hubungan saya dengan kedua orang tua saya jauh lebih baik. Oke, semangat ya. Semoga hubungan Naafia dengan kedua orang tuanya bisa terjalin harmonis lagi dan bisa terjalin lebih baik lagi. Nah, minggu depan Ibu ingat pada sesi konseling minggu depan sekali lagi Ibu ingatkan Naafia untuk kumpul tugasnya ya. Baik, Bu. Oke, sepertinya guru mapel Afia sudah ada. Jadi Afia boleh pergi ke kelas sekarang. Baik, Bu, kalau begitu Afia pamit ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu tunggu di sesi konseling berikutnya ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan kurang 2 menit untuk mencukupi 30 menit dan tadi kita juga sudah sepakati bahwa konseling ini hanya akan berlangsung selama 30 menit dan Ibu akan mengakhiri proses konseling ini. Tapi sebelum itu Ibu ingin memberikan tugas kepada Napitria. Tugasnya yaitu Napitria mencatat bagaimana perkembangan langkah-langkah yang Napitria ini sudah terapkan di rumah dan bagaimana komunikasi Napitria dengan teman-temannya serta orang tuanya. Baik, Bu. Jadi kira-kira apa yang Napitria ini bisa simpulkan pada proses konseling kita pada hari ini? Yang bisa saya simpulkan yaitu yang pertama, Bu, saya harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman saya dan kemudian saya harus bisa mengelola stres saya. Oke, bagus sekali. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti proses konseling ini? Sedikit lega sih, Ibu, karena dengan adanya proses konseling ini saya sudah tahu bahwa saya harus berkomunikasi dengan baik dengan teman saya dan kemudian semoga langkah-langkah yang saya terapkan ini bisa membantu saya untuk berkomunikasi lebih baik lagi. Oke, semangat ya Napitria. Semoga Napitria bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya. Serta tugasnya jangan lupa dikumpul di sesi konseling selanjutnya. Baik, Bu. Oke, sepertinya Napitria guru mata pelajaran juga sudah ada. Waktunya untuk kembali ke kelas. Baik, Bu. Fitria pamit ya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu tunggu di sesi pekan depan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
proses konseling tersebut sudah baik dalam membantu konseli membuat simpulan atas pokok-pokok hasil wawancara konseling, menanyakan perasaan konseli atas proses dan hasil-hasil wawancara konseling, memberikan penguatan positif dan motivasi kepada konseli untuk melaksanakan rencana dan mendiskusikan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan, membantu konseli membuat simpulan atas pokok-pokok hasil wawancara konseling. Itu semua sudah bagus dan baik. Namun masih kurang dalam menyampaikan bahwa waktu konseli telah habis dan meminta konfirmasi konseli untuk melaksanakan kegiatan konseling lanjutan. Kemudian dalam proses konseling yang sudah saya praktekkan, yang dimana saya menjadi seorang konselor atau guru BK, menurut saya keterampilan terminasi atau mengakhiri konseling ini juga beberapa sudah baik, seperti yang tertera pada LK di atas. Saya memberikan nilai 5 untuk keempat keterampilan di atas, yaitu keterampilan menyampaikan bahwa waktu konseling telah habis, dan pada proses konseling tersebut juga konselor memberikan tugas untuk meminta konfirmasi untuk melaksanakan kegiatan konseling lanjutan. Nah, kemudian pada keterampilan membantu konseli membuat kesimpulan, yang dimana pada praktik tersebut konselor meminta konfirmasi apa yang bisa seorang konseli ini simpulkan dari proses konseling yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, konselor juga menanyakan perasaan konselingnya setelah mengikuti proses-proses konseling, dan juga konselor memberikan penguatan positif dan motivasi dengan konselor memberikan semangat kepada konseli dan berdoa agar masalahnya cepat terselesaikan. Nah, pada keterampilan terakhir ini saya memberikan nilai 4, yang dimana pada praktik konseling tersebut menurut saya kurang dalam pengaplikasian keterampilan mendiskusikan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh konselinya.